Datang Mas Rambang berbagi. Kali ini saya dibersamai oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Darul Mas Rambang, yaitu Bapak Johar Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi kebutuhan tugas modul 3.1, yaitu berwawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira Bapak Kepala Sekolah, apakah Bapak punya waktu? Punya. Oke. Tapi tidak terlalu banyak. Oke, jadi tidak terlalu banyak ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, jasmani, rohani, ya. Sehat jasmani dan rohani luar biasa ya Bapak ya. Kami yang menjadi prioritas kita yaitu sehat jasmani dan rohani Pak. Iya, ya. Oke, baik. Izin ya Pak Johar ya, kira-kira Pak Johar dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak selaku seorang atasan atau kepala sekolah di sini di Mas Rambang. Jadi yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini ya Pak Johar ya, tentang menggali kasus-kasus. Karena saya yakin selama Bapak menjadi seorang pimpinan atau atasan di sekolah ini tentu banyak kasus-kasus yang sering Bapak hadapi. Kira-kira ada tidak salah satu contoh kasus yang baru-baru ini yang seingat Bapak saja, kasus apa Pak? Kalau baru-baru ini, bukan baru-baru ini, dari sejak dulu kasusnya ada. Oke. Yaitu antara siswa dengan siswa. Oke, itu memang yang tak pernah tinggal itu Pak, kasus antara siswa dengan siswa, karena kita memang berkecimpung di dunia pendidikan. Berarti permasalahan itu memang muncul dari siswa dan siswa ya Pak? Ya. Oke, luar biasa. Kadang-kadang siswa kelas 6 dan kelas 5, kadang-kadang satu kelas. Iya, benar sekali. Oke Bapak, jadi dalam kesempatan ini, dalam menggali kasus-kasus yang sering Bapak hadapi, ini saya mohon izin ya Pak Johar ya, untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nanti akan saya sampaikan langsung kepada Bapak, dan saya berharap melalui pertanyaan-pertanyaan ini Pak Johar memberikan jawaban yang akurat, yang memang terbuka, tidak ada merasa tertutupi atau merasa singku ya Pak ya. Sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi akan menjadikan suatu pengalaman yang berharga bagi saya. Oke, bisa kita mulai ya Pak ya? Ya, jangan. Oke, baik. Jadi mengenai kasus tadi ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam menangani kasus, kira-kira bagaimana dan apa kasus-kasus yang merupakan atau cara Bapak menangani menyelesaikan kasus tersebut? Kalau kasus itu yang terlebih dahulu saya akan menganalisis kasus tersebut. Apakah ada dampaknya, atau tidak. Ya. Kalau misalnya itu perlu kita pertimbangkan kasus tersebut. Oke. Berarti dalam mengidentifikasi kasus itu Bapak mempertimbangkan ya Pak ya? Ya, menganalisis, dipertimbangkan dulu. Ya. Baru Bapak bisa membedakan ini termasuk ke kasus apa kira-kira ya Pak ya? Iya betul. Oke, luar biasa ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selama ini mungkin dalam menghadapi kasus atau memberikan suatu keputusan, kira-kira bagaimana cara Pak Johar menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Kalau mengambil keputusan, misalnya siswa dengan siswa ya, jadi kita selesaikan, saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Perlu ada bantuan, misalnya dari siswa. Misalnya kita panggil siswa terlebih dahulu, antara pelaku dan korban misalnya. Kemudian kita panggil gurunya, wali kelasnya, dan nah tidak lupa kita panggil orang tuanya. Oke. Oh, berarti itu cara Bapak menjalankan sesuatu dalam mengambil keputusan itu, jadi Bapak tidak menentukan sepihak ya Pak ya? Ya betul. Bapak melibatkan orang tua siswa, melibatkan siswa yang terlibat, bahkan mungkin bisa juga melibatkan komite ya Pak ya? Ya betul. Oke, baik Bapak, luar biasa cara Bapak mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ya Pak ya, kira-kira langkah apa atau prosedur apa yang bisa Pak Johar lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Saya untuk mengambil keputusan, saya harus melibatkan siswa atau korban. Kita tanya dahulu, kemudian sudah kita tanya, kita panggil lagi si pelaku. Apakah nanti kalau kita panggil si korban, pelakunya tidak kan? Tidak adil. Iya benar sekali. Jadi harus kita panggil kedua-duanya. Untuk berarti Bapak itu dalam menjalankan memberikan suatu keputusan itu Bapak tidak, yang terlibat kasus semuanya Bapak libatkan ya Pak? Paling tidak Bapak butuh keterangan dan fakta-fakta yang otentik dari kasus tersebut. Apalagi misal dari siswa lain kita panggil. Iya. Oke, baik, luar biasa Pak. Baik, sekarang selanjutnya ya Pak ya, selama Bapak memberikan suatu keputusan dalam menghadapi kasus-kasus, kira-kira Pak,
eh, hal apa yang paling Pak Johar anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya menganalisis dan mengevaluasi terhadap kasus tersebut. Oke. Bisa kita selesaikan atau kita pertimbangkan terlebih dahulu. Jadi kita kembalikan yang ketiga tadi, pertanyaan tadi, kita harus memutuskan itu harus adil. Kita Iya. panggil dulu seluruh yang terlibat. Oke, baik. Berarti itu hal yang paling efektif menurut Bapak ya Pak ya, Iya, iya. yaitu berkolaborasi. Ya, Berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan pihak yang terlibat korban ya Pak ya. Iya, ya, betul. Oke, baik, luar biasa Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah selama ini menurut Bapak punya tantangan dalam Bapak mengambil atau memberi keputusan itu? Kira-kira tantangan semacam apa Pak? Kalau tantangannya kadang-kadang banyak. Kadang-kadang saya ini ada siswa yang lapor, Pak, ini cubit misalnya. Nah, saya informasi itu kurang jelas. Nah, akibat informasi kurang jelas, jadi sehingga saya keputusan itu kurang akurat. Oke, berarti memang penting ya Pak ya, identifikasi masalah-masalah, kemudian ibaratnya bukti-bukti. Ya, betul. Agar Bapak tadi bisa memberikan keputusan yang memang akurat dan tidak menyalahkan satu pihak. Satu pihak. Oke, luar biasa Pak. Nah, ini kadang-kadang itulah kendala. Itu Saya tantangan. mendetek satu pihak. Iya. Itu tantangan memang yang berat ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang kita alami dalam menyelesaikan persoalan. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki suatu jadwal atau kala? Kalau keputusan kita lihat dahulu. Kasus itu ada dua macam, itu kan? Iya, ada dua. Ada kasus yang berat, Iya. ada kasus ringan. Benar. Kalau kasus berat kita belum bisa diselesaikan. Oke. Misalnya kasus berat kita misalnya menghubungi temannya, kita panggil, kemudian orang tuanya, komite dan sebagainya. Jadi kita belum bisa menyelesaikan tanpa ada yang terlibat yang lainnya. Oke. Tapi kalau yang ringan itu mudah kita selesaikan. Cukup kita selesaikan dengan antara siswa dan siswa saja, tidak memanggil walinya tadi, wali kelas, wali murid, komite, itu saja. Iya. Ya, Jadi benar sekali. keputusan itu harus adil. Harus adil. Ya. Intinya pada saat Bapak memberikan suatu keputusan atau Bapak melihat tingkat kasusnya. Ya, jika kasus Iya. ringan atau beratnya. Iya, bagus, luar biasa. Jika kasus tersebut ringan berarti bisa Bapak berikan keputusan saat itulah Pak. Saat itulah. Oke. Tapi kalau misal berat kita tunda sementara. Iya. Nunggu wali murid, wali kelasnya, teman sejawatnya tadi Iya, luar biasa. yang membutuhkan informasi. Agar mendapatkan informasi yang akurat tadi ya Pak ya. Iya, ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira ada tidak faktor-faktor atau pengalaman atau sesuatu yang mempermudah Bapak di dalam memberikan keputusan? Kalau pengalaman saya tidak ada. Tidak ada. Misalnya yang masuk-masuk inilah, mau menang sendirilah, misalnya ini harus dibela, ini yang jangan. Tidak ada yang masuk itu. Itu pengalaman saya. Berarti apa yang Pak Johar berikan atau putuskan itu memang semata-mata hasil dari hati nurani Bapak ya Pak ya? Iya, ya. Berdasarkan fakta-fakta dan identifikasi masalah. Iya, ya, betul. Oke, luar biasa Pak Johar. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ini ya Pak ya. Kira-kira selama Bapak menghadapi suatu persoalan, kemudian Bapak harus memberikan suatu keputusan, apakah Bapak mendapatkan suatu pembelajaran atau pengalaman dari hal tersebut Pak? Kalau pengalaman dan pembelajaran itu penting karena saya sekarang ini pengalaman saya di 18 Rambang kapal hadir. Jadi itu pengalaman saya. Kadang-kadang wali tidak hadir, kita panggil belum datang, besok belum datang. Nah tapi kalau sekarang ini di sini kapan kita diberi kabar langsung datang. Itu kepedulian orang tua siswa kepada sekolah. Itu suatu pengalaman yang berharga menurut Bapak ya Pak ya? Iya, ya. Oke, luar biasa. Berarti sekolah SD Negeri 18 Rambang
dengan Bapak Kepala Sekolah ini memang mempunyai mitra dengan masyarakat ya Pak ya? Iya betul. Sehingga jika terjadi sesuatu persoalan di sekolah, tidak hanya sekolah yang memberikan keputusan, tetapi ada juga kerjasama dengan masyarakat ya Pak ya? Iya betul. Khususnya orang tua siswa tadi. Ya dari Baik, luar biasa. Berarti dalam menangani permasalahan seperti itu, yang tak kalah pentingnya mungkin kita harus dilandasi dengan rasa sabar ya Pak ya? ya Bijaksana. bijaksana. Iya, di dalam memberikan suatu keputusan nanti. Kita tidak perlu dengan emosi. Iya, tidak mengandalkan emosi ya Pak ya? Iya ya. Oke, luar biasa Pak Jawahar. Baik Pak Jawahar, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan atau perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah memberikan izin waktu kepada saya untuk berwawancara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Saya Jumardi dari SD Negeri 18 Rambang, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara studi kasus bersama dengan Bapak Bastari Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri 16 Rambang. Kira-kira Pak Bastari punya waktu atau tidak hari ini? Ya. Oke, baik. Pak Bastari punya waktu, saya mohon untuk menjawab apa yang akan saya pertanyakan nanti ya Pak Bastari. Oke, selamat menyaksikan Kepala Sekolah SD Negeri 16 Rambang, Bapak Bastari Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Pak Bastari. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya Pak ya. Oke. Pak Bastari punya waktu atau tidak kira-kira Pak untuk bercerita atau berwawancara dengan saya hari ini? Punya Pak ya? Oke, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Jadi Pak, saya akan berwawancara dengan Pak Bastari dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas saya modul 3.1 yang berjudul nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Pak. Jadi dalam hal ini saya akan berbicara dengan Bapak tentang studi kasus yang sering Pak Bastari alami di SD yang Bapak pimpin ya Pak ya. Oke, kira-kira bisa kita mulai Pak? Susah. Oke. Baik, jadi di sini ada 8 pertanyaan ya Pak ya. Sebelum kita mulai ada 8 pertanyaan yang akan saya berikan. Saya berharap nanti Bapak bisa menjawabnya dengan rasa jujur, dengan penuh rasa terbuka ya Pak ya. Oke, baik. Yang pertama, tentu Pak Bastari selama menjadi seorang pimpinan atau atasan di sekolah SD Negeri 16 Rambang ini tentu banyak kasus-kasus yang sering Bapak hadapi ya Pak Bastari ya. Ya. Oke. Nah, terhadap kasus-kasus tersebut yang sering Pak Bastari hadapi, bagaimana cara Pak Bastari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Bastari hadapi itu? Oke, terima kasih ya. Ya. Yang akan kami lakukan yaitu menganalisa dulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut ringan, berat, ataupun sedang. Kemudian kami juga menganalisis dampak dari keputusan yang akan kami ambil dari keputusan tersebut. Apakah keputusan tersebut itu ya, akan merugikan atau berpengaruh bagi mereka yang berarti bagi orang-orang yang memiliki kasus itu ya Pak ya. Oke, baik. Berarti dalam mengidentifikasi yang tak kalah pentingnya Pak Bastari lakukan yaitu menganalisis terlebih dahulu kasus itu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak Bastari ada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Pak Bastari menjalankan atau mengambil keputusan tersebut dalam kasus yang sering Pak Bastari hadapi. Terima kasih. Yang pertama akan kami lakukan yaitu melakukan kolaboratif ya. Pertama dengan pemangku kepentingan, dengan guru, komite, ya wali siswa, ya. Oke. Kemudian orang tua siswa ya. Ya. Yang jelas apabila kami mengambil keputusan tersebut, ya, keputusan tersebut itu harus mencerminkan keadilan. Berarti dalam menjalankan atau dalam pengambilan keputusan itu Pak Bastari yaitu menindaklanjuti terutama itu mengadakan kolaboratif sesama rekan guru ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah apa saja atau prosedur apa saja yang bisa Pak Bastari lakukan selama ini dalam menangani atau menghadapi kasus? Ya. Pertama, seandainya ada kasus,
kami mencari dulu apa-apa atau hal-hal yang menyebabkan terjadi kasus tersebut. Oke, baik. Setelah dicari, itu yang dicari, mungkin yang mencarinya itu kami suruh wali kelas. Wali kelas, oke, baik. Nanti wali kelas itu akan menyampaikan kami ini hal-hal memberikan keputusan setelah kami bawa ke rapat dewan guru. Oke, berarti langkah awal Pak Bastari di dalam mengambil keputusan itu yaitu berkolaborasi atau berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan terlebih dahulu ya Pak ya, untuk menganalisis dan mengumpulkan fakta-fakta. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang sering Pak Bastari selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan? Kalau menurut kami hal-hal yang efektif untuk mengambil keputusan itu rapat dewan guru. Rapat dewan guru ya Pak. Jadi hasil rapat itu akan merujuk kepada kami untuk melaksanakan atau memutuskan suatu tindakan yang dari kasus tersebut. Berarti itu langkah yang paling pertama ya Pak ya. Iya. Kemudian pertama Pak Bastari menghadapi atau memberikan suatu keputusan itu Pak kan tinggal ya Pak ya, atau bahkan selalu mengikuti kita yang namanya tantangan dari berbagai apapun. Iya. Nah, kira-kira tantangan apa yang sering, tantangan yang paling berat menurut Pak Bastari? Tantangan yang paling berat menurut kami apabila suatu keputusan itu sudah kami tuliskan, sudah kami putuskan dalam bentuk surat tertulis. Nah, bagi yang pelaku mungkin kurang melaksanakan apa yang telah kami putuskan. Ya, jadi itu bagi tantangan bagi kami, tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat. Oke, memang kadang-kala Pak ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keputusan itu supaya tidak menyalahkan satu pihak. Kita sering mengadakan kolaborasi, komunikasi. Namun kadang-kala orang tua ataupun si pemilik kasus tidak mau memahami. Itu memang tantangan yang paling berat Pak. Baik, luar biasa Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira kasus atau memberikan suatu keputusan, apakah Pak Bastari memiliki jadwal atau Pak Bastari langsung memberikan keputusan secara spontan Pak? Oke. Jadi biasanya kalau mengenai kasus sudah kami sampaikan di awal tadi, apabila terjadi di kasusnya di kelas 6, maka kami menganalisis itu menyuruh wali kelas 6. Setelah dapat wali kelas 6 menyampaikan, apabila tidak putus, wali kelas 6 menyampaikan ke guru senior kami. Nah, apabila guru senior kami tidak bisa menyelesaikan, maka guru senior kami akan menyampaikan kepada kami. Apabila sudah sampai kepada kami, maka kami akan, kalau kasus itu kalau ringan langsung kami putuskan. Dan yang mungkin yang paling berat akan kami bawa dulu ke rapat dewan guru. Setelah rapat dewan guru selesai, kami keputusan itu kami sampaikan ke rapat wali siswa melalui komite. Nah, apabila sudah kami rapat masih tidak ada penyelesaian, maka kami akan mengambil langkah yaitu mengadakan pihak ketiga. Oke. Baik, berarti itu yang strategi Bapak ya Pak ya. Berarti ibaratnya Bapak itu dalam memberikan keputusan Bapak tidak langsung spontan, tapi melihat dulu tingkat kasusnya ya Pak ya. Kalau memang kasusnya berat, mungkin akan Bapak gali fakta-fakta, kemudian menganalisis fakta-faktanya begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa Pak Bastari. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini sering mempermudah atau membantu Bapak dalam memberikan keputusan ataupun menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Terima kasih. Yang pertama, seluruh dewan guru berperan aktif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di SD ini. Tapi mungkin dari seluruh dewan ada yang dewan guru yang kami anggap berkompeten atau kami kebijakan punya keputusan yang kami berikan kepercayaan. Oke, berarti Bapak selain daripada Bapak bisa memberikan seperti itu kepada guru yang senior ya Pak ya? Iya. Oke, baik, luar biasa Pak Bastari. Kemudian Pak Bastari,
Selama Pak Bastari menghadapi atau menemukan suatu permasalahan dan kasus di sekolah, kira-kira apakah Pak Bastari mendapat pengalaman dan pembelajaran selama menghadapi atau menemukan kasus tersebut, Pak? Oke. Yang pertama menurut kami yaitu kita harus menghargai keputusan dari rekan-rekan kita. Kemudian perlu kesabaran, Sabar. karena mungkin keputusan kita itu tidak sesuai dari yang punya kasus. Ya. Kemudian ketiga menghadapi kebijaksanaan. Ya. Berarti ya luar biasa Pak Bastari. Berarti di dalam memberikan keputusan Pak Bastari sangat banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran ya Pak ya. Iya, ya. Salah satunya yaitu menguji kesabaran ya Pak ya. Kemudian adanya kebijakan dan yang tak kalah pentingnya punya rasa sikap dan tanggung jawab ya Pak ya. Oke, luar biasa Pak Bastari. Mungkin itu saja yang perlu saya pertanyakan kepada Pak Bastari dalam kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Pak Bastari berikan kepada saya, dan saya berharap apabila nantinya Pak Bastari menemukan kasus-kasus ke depannya, Pak Bastari akan lebih mahir dan akan lebih profesional di dalam menghadapi kasus tersebut ataupun memberikan keputusan terhadap kasus tersebut. Terima kasih Pak Bastari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.